Halo, halo, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Saya sebenarnya bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, dua kampus top di Indonesia, UI dan ITB, itu masuk dalam daftar kampus dengan risiko institusional dalam soal penelitian. Ini berkaitan soal integritas ya. Karena dan ini saya kira kabar buruk kesekian kalinya bagi dunia pendidikan di Indonesia. Kendati untuk UI dan ITB itu masuknya daftarnya watch list atau apa ya semacam diwaspadai bukan karena ada kriterianya termasuk yang paling berat itu red flag gitu dan ada beberapa kampus di Indonesia itu juga masuk di red flag dan itu ada kampus-kampus juga top di Indonesia gitu. Tetap saja menurut saya ini merupakan kabar yang sangat memprihatinkan bagi kita. Ya memang hasil indexing yang dibuat oleh Profesor di Beirut itu menggemparkan dua universitas yang diunggulkan Indonesia itu UI dan ITB. Tetapi kalau reaksi dari ITB maupun UI itu seolah-olah menolak hasil riset itu dengan berbagai alasan yang apologetik, itu menandakan bahwa kita tidak mau di watch oleh lembaga independen atau lembaga dari luar. Kita hanya ingin me-watch diri kita sendiri. Dan itu yang juga menerangkan bagaimana kasus-kasus plagiarisme, kasus-kasus pemalsuan ijazah, kasus-kasus yang menyangkut kedangkalan analisa itu bertebaran di universitas di Indonesia itu. Dia UI, karena saya mengajar 15 tahun di UI, saya tahu kondisi psikis dari dosen-dosen di UI yang kadangkala terbuai untuk ikut di dalam riset hanya untuk dapat hanya untuk dapat semakan sejenis apa namanya ya uang penelitian lah. Tetapi kedalaman metodologi itu tidak bisa dibandingkan dengan kedalaman yang dibuat di luar negeri yang integritasnya betul-betul teruji itu. Permissiveness, bahwa ada dosen yang ya ingin naik pangkat tapi nggak mampu untuk menulis secara mungkin waktunya nggak ada atau kedalaman teoritisnya kurang, lalu mengambil skripsi mahasiswa dan menuliskannya atau bahkan meminjam nama seorang yang lagi riset itu supaya didempetkan nama si dosennya. Jadi semua hal itu bisa dijadikan alasan untuk membenarkan hasil temuan dari Beirut University yang menunjukkan bahwa Indonesia integritas intelektual itu dangkal. Dan sebetulnya tanpa harus nunggu riset dari luar negeri, kita juga mengerti bagaimana banyak universitas yang dijadikan simbol mutu tetapi sogok menyogok di dalamnya untuk memperoleh gelar yang dilakukan biasanya oleh ada politisi yang ingin nambah gelar di depannya atau ada calon gubernur yang ingin tambah gelar di depannya, itu nyogok aja kan. Dan itu dikerjain juga sebetulnya oleh hasil risetnya ya dikerjakan oleh, bahkan dia nyogok mahasiswa untuk nulis paper atau bermain dengan rektorat. Jadi kasus-kasus ini memperlihatkan bagaimana integritas itu menjadi batu ujian penting dari sebuah universitas. Dan Indonesia dinyatakan tidak berintegritas. Ya kita terima aja, memang faktanya banyak. Nah, sebagai alumnus Universitas Indonesia, Bung Rocky kita ya, ini sekarang ini kan eh, orang sedang berlangsung kampanye untuk menjadi ketua Ikatan Alumni UI atau ILUNI. Saya kira ini harusnya ya soal ILUNI dan sebagainya ini nggak hanya berhenti pada soal rebutan jabatan sebagai ketua ILUNI, tapi harus juga ikut memikirkan dan memberikan kontribusi terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan integritas kampus kita ini. Fakta ini juga sebetulnya relevan dengan kan sekarang lagi ada kampanye pemilihan untuk memilih ketua ILUNI Universitas Indonesia, ILUNI. Kita juga bisa jadikan kesempatan ini untuk mengevaluasi apakah kandidat-kandidat ini tahu bahwa dia mau memimpin alumni itu dengan alasan politis, alasan akademis, alasan moral, atau sekedar ingin nambah biografi di belakang namanya bahwa pernah jadi ketua ILUNI UI. Dan itu yang harusnya juga jadi sinyal pertama bahwa alumni UI sementara ini
sekedar ingin memilih seseorang yang populer di mata publik, tetapi tidak pernah diperiksa apakah dia konsisten sebagai alumni dari sebuah universitas yang disebut Universitas Perjuangan. Sudahkah dia memperjuangkan misalnya hak-hak perempuan, hak-hak lingkungan, keadilan yang basisnya ada moral. Kan kebanyakan kita mulai mengerti betapa UI itu juga akhirnya masuk di dalam jebakan-jebakan teknokratis itu. Tidak paham tentang justice, pernah menjadi penjilat atau istilah sekarang terbol, tapi mau masuk di dalam persaingan menjadi iluni itu. Jadi kita mau juga ini proses di UI yang sekarang lagi sibuk dengan pemilihan itu, dari awal ada integritasnya udah mesti ditunjukkan tuh. Sistem pemilihan yang terbuka, yang secara teknis mungkin pakai komputer, tapi komputer dikendalikan oleh satu kelompok tertentu. Kan semua isu itu mulai terbaca di UI. Jadi kita coba mengerti bahwa integritas itu bukan sekedar di ruang kelas, tapi juga setelah dia menjadi alumni itu. Dan justru di situ keteduhan kita ketika memilih seorang ketua iluni itu diperlukan supaya kita tidak menghasilkan kedangkalan baru di dalam komunitas akademis yang disebut iluni UI. Nah, saya akhirnya mesti kaitkan itu karena watch terhadap UI dari luar itu makin spesifik. Orang akan lihat Anda pernah riset apa di UI, Anda pernah ucapkan apa di media sosial tentang satu kasus misalnya, Anda pernah terlibat di dalam persekongkolan politik ketika Anda lulus atau enggak. Jadi semua itu yang mesti terbuka. Justru karena iluni UI merupakan melting pot dari banyak kepentingan, maka forum itu harus juga jadi forum untuk membersihkan secara habis-habisan integritas dari calon-calon iluni UI. Nah, kebetulan ada kondisi yaitu UI lagi dipersoalkan integritasnya sebagai universitas. Karena itu sekaligus sebagai lembaga tempat berkumpulnya alumni itu juga harus dijadikan pusat untuk membersihkan mereka-mereka yang sedang berupaya untuk menjadi ketua iluni. Kalau kita bicara soal integritas, sesungguhnya kita sudah cukup lama ya mendeteksi adanya sebuah budaya baru yang sifatnya feodal dan itu ditentukan oleh gelar jabatan. Selain itu ada juga soal yang bersifat pragmatis gitu ya. Dia di barter kekuasaan antara jabatan-jabatan di kampus dengan apakah itu kemudian komisaris atau jabatan lain di luar pemerintahan, dan itu melibatkan kekuasaan yang ingin semacam mendapatkan justifikasi dengan gelar-gelar dari gelar-gelar akademis dari kampus. Betul, Bung Hersu, bahwa salah satu aspek yang membuat integritas itu menurun adalah feodalisme. Feodalisme itu semacam hierarki di dalam universitas yang nilainya diatur berdasarkan kesenioran jabatan. Seorang profesor dianggap paling berintegritas. Kalau dia lektor ya kurang berintegritas tuh. Kalau dia masih dosen maka dia sebetulnya urus saja hal-hal yang teknis. Padahal integritas itu adalah sumbuh dari ilmu pengetahuan tuh. Siapa yang punya dalil, entah dia masih semester 1 atau dia profesor, itu dia berhak untuk memakai mimbar akademis. Nah di UI seringkali mimbar akademis itu atau sudah dianggap mimbar akademis itu cuma mimbar para profesor, mimbar guru besar yang kebanyakan berotak kecil, mimbar para dosen yang sebetulnya melakukan plagiasi, mimbar dari macam-macam. Kalau mahasiswa nggak dianggap sebagai ya Anda belum mampu untuk berdiri di atas mimbar akademis. Padahal mimbar akademis adalah mimbar semua sivitas akademis. Jadi sebetulnya kita harus mulai lakukan pembenahan di UI supaya terlihat bahwa UI itu menjadi simpul baru untuk menghasilkan integritas. Nah itu pentingnya untuk menghilangkan feodalisme. Profesor mengatur segala hal karena dia bangga jadi profesor. Padahal itu adalah jalur yang bisa ditempuh oleh siapapun. Yang penting dasar pikirannya dia itu bisa dipertanggungjawabkan oleh dia sendiri di depan sivitas akademika. Jadi riwayat keprofesoran itu dimulai dari kelas. Apakah betul-betul di kelas dia menjadi teman diskusi mahasiswa, atau di kelas dia memamerkan feodalisme
sehingga tidak mampu untuk berterus terang bahwa dia kekurangan pengetahuan, mahasiswanya lebih pintar. Kan itu yang mesti kita didik sebetulnya dari awal. Jadi sekali lagi, kesempatan Universitas Indonesia untuk membenahi dirinya itu karena ditegur dari luar bahwa Anda UI itu tidak berintegritas. Dan ya warga UI biasa aja sebetulnya, karena banyak juga yang menganggap ya itu UI kan cuma batu loncatan aja sebetulnya. Tapi kita mau sebutkan ini sebagai keadaan serius karena ini menyangkut investasi intellectual capital kita, investasi moral capital kita di dalam persaingan dengan luar negeri. Kalau intellectual capital itu diukur melalui kemampuan riset metodologi, moral capital itu didasarkan pada kejujuran akademis. Kan itu yang lagi dipertanyakan di UI, karena ya senyap atau terbuka tetap ada tukar tambah di dalam kasus-kasus di mana UI melakukan memburukkan diri sendiri dengan memberi gelar profesor yang sebetulnya belum pantas, meluluskan ujian doktor yang sebetulnya jauh dari kejernihan akademik. Jadi hal-hal itu yang relevan hari ini, mengikuti teguran asing buat Indonesia, UI dan ITB adalah contoh-contoh dari universitas yang tidak berintegritas. Nah itu teguran moral yang tidak main-main. Saya pikir kita harus berani mengakui banyak persoalan di Universitas Indonesia yang belakangan ini bermunculan, yaitu tadi, ya, ada kepentingan politik, transaksi akademis berupa barter dengan kekuasaan, ada pragmatisme yang bila kita biarkan ini akan semakin merusak UI sebagai sebuah institusi yang seharusnya menjadi sangat terhormat dan prestisius. Memang diperlukan satu, saya pakai istilah lagi, radical break. Satu pembongkaran yang sungguh-sungguh terhadap apa yang kita maksud dengan kebebasan akademis. Dan kebebasan akademis hanya bisa dipelihara di dalam suasana ada integritas itu, ada kepercayaan pada kekuatan pikiran, ada kepercayaan pada fondasi value ketika seseorang berhadapan dengan riset. Jadi value artinya nilai integritas di dalam riset itu yang menjadi ukuran pertama buat dia mampu untuk bekerja dalam sistem yang betul-betul bersih, itu steril dari kepentingan politik, steril dari oligarki macam-macam tuh. Dan itu intinya kita mulai dari dalam kelas. Biasakan kelas itu jadi ruang perdebatan akademis, bukan ruang pengajaran sebetulnya, tapi ruang pendidikan berpikir. Karena universitas itu artinya duel argumen antara dosen dengan mahasiswa, antara mahasiswa dan mahasiswa, dan semua itu yang bisa memungkinkan kita menikmati kultur akademis yang sempurna, yang sungguh-sungguh. Kalau itu tidak dimulai, maka hanya akan jadi peristiwa seremoni aja tuh di wisuda, lalu pakai toga, foto-foto di depan Makara UI, tiba-tiba besoknya jadi dungu, atau tiba-tiba besoknya dipanggil KPK. Kan itu yang harusnya kita hindari tuh. Nah, mulailah dari kelas untuk melatih para mahasiswa belajar menyadari bahwa dia adalah sivitas akademika, sama status moralnya dengan si profesor. Mungkin berbeda pengetahuan, tetapi secara metodologi setiap orang yang sudah masuk universitas memang sudah dibekali dengan kemampuan untuk menghasilkan riset. Kan itu intinya di situ. Beberapa kali saya diundang untuk menikmati gelar defense disertasi itu, ujian disertasi, dan ya kelihatannya ujian disertasi itu ya karena udah diputuskan lulus apa nggak lulus, tinggal soal dapat A dapat B apa C, lalu orang anggap bahwa udah dia akan jadi seorang doktor, lalu jadi profesor. Tetapi kesempatan untuk menguji sebetulnya ada di ruang sidang itu. Dan ujian itu harusnya juga bisa dilakukan oleh mereka yang diundang. Kan kalau saya diundang dalam suatu forum ujian disertasi, maka saya berhak untuk mengajukan pertanyaan. Kan itu forum akademis kan, siapapun yang ada di ruang itu harus punya hak untuk angkat tangan. Satu waktu saya angkat tangan dalam satu ujian doktor, lalu ditegur oleh ketua sidang, nggak boleh karena Anda bukan penguji, Anda bukan promotor tuh. Lalu saya diundang untuk apa? Diundang dalam forum akademis tapi tidak boleh ajukan argumen akademis itu. Kan itu konyol. Jadi diundang untuk menyaksikan prosesi. itu
betul-betul tidak masuk akal. Di dalam satu forum akademis, hanya yang boleh ikut di dalam tanya jawab itu hanya promotor dan penguji, yang lain jadi penonton aja. Bagaimana kalau misalnya promotor dan penguji kelihatan gagal di dalam mengajukan satu tesis atau keliru dalam memahami satu teori, kan mesti dikoreksi di situ juga kan. Nah kalau saya angkat tangan atau ada teman lain angkat tangan, nggak boleh, itu konyolnya di situ. Jadi kita mulai melihat bahwa merubah kurikulum itu dimulai dengan menghilangkan feodalisme di kampus-kampus. Di UI feodalisme itu juga tinggi. Jadi sekali lagi bagus ditegur dari luar, karena teguran luar itu sebetulnya lebih jujur daripada ke evaluasi di dalam diri UI sendiri itu. Salam akal sehat. Iya, salam akal sehat.